Perseteruan antara Medina Zain dan Marissa Icha diketahui hingga sampai saat ini masih terus berlanjut di ranah hukum. Dan di tengah adanya konflik yang terjadi di antara keduanya, Medina Zain mengungkapkan rasa menyesal atas apa yang telah diperbuat oleh dirinya kepada Marissa Icha saat dirinya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apakah tanggapan dari Marissa Icha atas pengakuan penyesalan dari Medina Zain tersebut? Kalau ditanya kayak gimana, penyesalan memang datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Kembangan antara saya dan Medina. Kalau yang perihal undang-undang ITE-nya itu kan sudah jadi tersangka. Saya kan sudah memberikan waktu untuk mediasi 2 kali, tapi ternyata tidak ada jalan keluar. Melainkan malah ada satu keributan kembali yang dibuat sama dia sendiri. Dia melaporkan saya di Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan penganiayaan. Katanya saya telah bahasa dia menggebok. Dia sudah visum di bagian kepala, dia sudah visum di bagian kaki. Bahkan dia membuat seolah-olah ya kita lihat nanti aja siapa yang benar siapa yang salah gitu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, ternyata di situ kan ada CCTV ya. Kalau tidak ada CCTV, aku juga nggak tahu jadi apa aku kan. Dengan tuduhan yang seakan-akan kok dia bisa gitu, kok seakan-akan bener-bener aku ada menganiaya dia gitu. Sampai dia buat laporan, sampai dia visum, sampai dia bilang ke media, Mbak Marissa mengakunya nggak menyentuh. Ya kita lihat aja nanti siapa benar siapa salah. Kok kayaknya dengan sepede itu gitu, kayak ya udah akhirnya kan jadinya menimbulkan masalah baru sehingga aku jadi melaporkan lagi yang kedua gitu loh. Kalau misalnya seperti aku bilang kan ada seseorang atau manusia yang layak untuk dimaafkan, ada yang layak untuk dibuat jera. Tidak dimaafkan bukan berarti hati saya tidak memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Tapi hati insya Allah sama siapapun perbuatan manusia saya akan maafkan gitu. Tapi tetap apa yang dia sudah lakukan harus ada apanya itu ya, pertanggungjawabannya, balasannya. Dibanding balasan dari Tuhan, mendingan balasan di dunia kan. Di balik perseteruannya dengan Medina Zain, Marissa Icha pun turut mengomentari konflik yang berbuntut aksi saling lapor antara Emma Waroka dengan Tiara Marlin. Lantas, benarkah Haji Faisal ikut terseret dalam kasus perseteruan tersebut? Diperiksa di Polda sebagai kayaknya cuma kuasa aja ya. Cuma memberikan surat. Sekarang gini nih ya, kalau dibilang dari pengacara si Tiara Marlin, udah nggak mau singkat-singkat lagi karena media banyak banget. Kenapa di sini disingkat-singkat? Si Tiara Marlin membawa pengacara. Pengacaranya bilang ini nggak masuk karena dia itu orang lain. Nah terserah aja dia mau bilang apa, yang menentukan itu kan pihak kepolisian. Nantinya masuk atau enggak, terserah mau keluar-keluar apa, sama seperti Medina terserah dia mau ngomong apa, nantinya kan yang jelas hasilnya dari pihak kepolisian. Terus dia bilang ini tidak masuk karena dia bukan keluarganya. Tapi kan pihak kepolisian juga tidak sebodoh itu. Dengan adanya Tiara Marlin masuk, kan ada syarat-syarat sehingga laporan itu diterima. Pak Haji kan aku udah bilang, kan dari pengacaranya kan terserah tuh mau bilang apa, dia bilang nggak bisa masuk. Sebenarnya dia mau ngomong apa sama seperti lawan aku kemarin, ya sama-sama kita saling lapor, nggak ada masalah karena kan setiap orang kan berhak untuk melaporkan. Tapi polisi juga bisa lihat kan pada saat Tiara Marlin membuat laporan, apabila itu nggak masuk pasti sudah ditolak mentah-mentah dari SPKT dong. Ini kan sudah ada panggilan pertama, bahkan sudah ada panggilan kedua gitu kan. Jadi nggak mungkin lah dari pihak kepolisian menerima laporan tapi laporan itu nggak masuk, pasti sudah ditolak dari awal harusnya gitu. Kecuali seperti laporan aku yang Medina Zain bilang aku melakukan penganiayaan, kan memang dia ada lebam, aku juga nggak tahu kenapa dia ada lebam, ya pasti diterima karena ada bukti. Tapi kan dengan proses penyelidikan nanti kan bisa lihat mana yang benar mana yang salah, sama halnya seperti laporan Mbak Emma gitu. Tapi kalau misalkan seandainya laporan Mbak Emma pun ditolak, pasti
dari pihak Pak Haji sebenarnya sangat berterima kasih karena telah mewakilkan keluarga Pak Haji kan. Insya Allah kalau ditolak Pak Haji yang maju. Insya Allah. Karena gimana ya Mbak Tiara Marlin ini sudah terlalu meresahkan orang-orang yang sayang sama Vanessa dan Bibi gitu. Bahkan saya pikir dengan adanya Mbak Emma sudah begini, dia harusnya sadar ternyata kok malah makin menjadi-jadi. Kok waktu di di depan Krim sama wartawan malah buat bahan ejekan lagi gitu. Kok nggak sadar-sadar, kamu pikir bermain-main dengan hukum ini hal yang sepele ya gitu. Kita lihat aja nanti. Seiring banyaknya perseteruan yang berlarut-larut selepas kepergian Vanessa dan Bibi, tangis Marissa Icha pun pecah, mengingat hingga kini banyak orang yang pansos atau panjat sosial atas kepergian kedua sahabatnya tersebut, bahkan hingga merugikan pihak keluarga. Lantas, seperti apa rasa rindu Marissa Icha terhadap kedua sosok sahabatnya tersebut? Dan seperti apa persiapan jelang acara 100 harian Vanessa dan Bibi? Banyak banget, aku denger lagu dia aja bisa nangis. Banyak banget. Sedih. Iya, itu yang disedihkan. Dan jujur ya, orang-orang yang aku temuin yang membantu aku dari pihak-pihak hukum, pihak polisian, hampir rata-rata masuk akal walaupun terlihat aneh. Mereka bercerita, sebelum kamu datang ke sini minta tolong sama saya sempat didatengin Vanessa dan Bibi gitu. Terus apa ya artinya, terus tiba-tiba kamu datang ke sini untuk minta tolong sama saya gitu. Jadi kayak aku ngerasanya Vanessa di sana nggak tenang. Kasihan dengan adanya orang-orang yang pengen pansos, pengen naik namanya dengan Vanessa, makanya aku sekarang lebih mulih mundur gitu, aku nggak mau nambah masalah, tapi orang ini nggak bisa didiemin terus-terusan. Bahkan waktu kemarin sudah dapat panggilan, kok seakan-akan kok malah nambah gitu. Buat apa sih mau ngetes DNA Gala gitu, kan itu bakal ngerusak jiwanya Gala. Iya dong pastinya, orang lagi tidur aja dibangunin gak enak, dimana orang yang pengen tenang di sana gitu. Aku tuh udah cukup sekarang, Mbak mungkin tahu kan, aku di media tuh udah dipanggil banyak banget. Aku nggak ada yang aku jawabin, aku udah nggak mau menambah masalah baru. Tapi orang ini terus-terusan membuat opini-opini publik yang menurut aku kayaknya aku nggak akan tinggal diem. Walaupun Mbak Emma ditolak, insya Allah